Kan sudah. Jadi kita tolong ditandatangani dulu mengenai apa ini, Pak? Ini kita sidang, Pak. Kita sidang ekor, nggak perlu tatap muka di sini lagi. Menjawab itu diupload aja melalui internet. Silakan ditandatangani dulu, ya. Karena kita ini maksudnya tidak ada sidang lagi, bagaimana yang mulia? Jadi untuk kita kan sudah masuk ke jawab jinawab. Jadi nanti jawaban dari para tergugat tidak perlu datang ke persidangan menyerahkan, tapi cukup diupload di ekor secara online. Ini udah paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Oke, silakan dulu Pak ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID, itu virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami, ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya, sudah paham Pak. Sekarang seluruh Indonesia udah paham apa yang mulai? Bahwa Entar dulu, ya, bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah benar sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan, ini tidak benar. Kalau mau ngerti, yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya, kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Itulah pintu kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik Pak, nggak boleh nggak logik itu. Jangan Pak. Jadi maka ada jalan tengah Pak. Saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong kan. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, yang mulia. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya, jadi saya pikir, Yang Mulia, karena
persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai e-court, dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat, ya. Jadi tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Ya. Saya kira permanya dijalankan aja Pak, Yang Mulia. Ya, sekarang begini, jadi saudara rekan Oto ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden, bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu, Anda Izin yang mulia. Keberatan Pak Oto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda setuju, harus bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami tidak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Ya, saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Oke. Izin yang mulia. Ini sudah selesai bicara. Izin yang mulia. Penggugat sudah bicara. Izin yang mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini kok arahnya lari ke Yang mulia belum selesai. melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Oto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak benar. Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. Nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa Buktikan bedain. aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar Kita akan buktikan asal tidak bawa saja ijazah Jokowi ini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah ketahui. Pasti bisa kita buktikan. Bawa saja sekarang. Lebih baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Karena Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim. Saudara kan sudah tahu acara. Kok Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. enggak memihak? Ya, jangan ngomong dulu. Ini sudah selesai ya, perdebatan jangan berdebat lagi gitulah. Izin Ya, jadi sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Karena ini penting. Ya, saya tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini masalah perdebatan itu. di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini.